Pagi itu Karawang belum benar-benar ramai. Warung bubur di pinggir jalan baru saja buka, suara motor pegawai pabrik masih jarang, dan di halaman belakang Polres Karawang cuman ada suara burung gereja. Semua terasa biasa, sampai telepon ruang piket berdering panjang, tajam seperti orang yang kehabisan napas. Ruang pelayanan Polres Karawang. Silakan. Di ujung sana, bukan suara orang mau lapor kehilangan STNK, bukan juga suara ibu-ibu ribut soal tetangga. Yang terdengar justru suara lelaki tua. Serak, gemetar, dan putus-putus seperti habis lari jauh. Pak, polisi, iya darurat. Di Cibet, di dekat kampung Sukaasih. Abdi narik kulkas tina cai, tapi pas kabuka. Aya tulang nak, Pak. Siga tulang manusa. Siga aya anak na oge. Petugas piket yang jaga Bribka Yuda langsung berdiri. Kata tulang saja sudah gawat. Tapi kalimat siga aya anak na oge membuat udara di ruangan kecil itu langsung berat. Dia angkat tangan ke rekan di sebelahnya, memberi kode rekam percakapan, lalu suaranya berubah tegas. Bapak tenang dulu. Nama Bapak siapa? Bapak sekarang persis di titik mana? Jangan sentuh apa-apa lagi. Lelaki tua itu menyebut namanya. Ujang Sasmita, 62 tahun. Warga Sukaasih. Tiap pagi biasa ngala ikan di sungai. Dia cerita cepat, tersendat. Tali pancingnya nyangkut benda berat. Dia kira akar atau drum. Tapi waktu ditarik ke tepi, ternyata kulkas 2 pintu. Penuh lumpur, penuh lumut. Dan waktu disikut sedikit, lapisan seperti semen retak. Dan dari sela retakan itu dia lihat sesuatu yang putih. Dia panik. Dia bau sesuatu yang aneh. Dia takut kalau itu beneran manusia. Bapak Ujang diem di situ ya. Jangan biarkan orang lain dekat. Kami ke sana sekarang. Telepon ditutup. Dalam 2 menit laporan sudah sampai ke Kepala Satuan Reserse. Kenapa cepat? Karena ini bukan pertama kali ada mayat di sungai. Tapi kulkas dicor di sungai dan ada dugaan anak kecil di dalam. Itu bukan kasus biasa. Itu masuk kategori sengaja disembunyikan. Mobil patroli dan mobil Inavis keluar hampir bersamaan. Sirena tidak dinyalakan karena mereka tak mau bikin kampung geger duluan. Jalan ke bantaran Sungai Cibet pagi itu agak becek. Rumput liar tinggi. Dan di seberang sana tampak pabrik-pabrik besar Karawang yang biasa orang lihat di berita. Sulit percaya bahwa di antara industri besar masih ada orang buang sesuatu ke sungai seperti zaman dulu. Begitu sampai, mereka langsung paham kenapa Mang Ujang sampai gemetar. Di tepi sungai, sedikit miring di tanah becek. Ada kulkas 2 pintu warna aslinya entah putih entah krem, tapi sekarang sudah jadi hijau kusam karena lumut. Seluruh badannya terbungkus lumpur kering dan, yang paling aneh, di beberapa sisi ada lapisan abu-abu kasar seperti beton. Itu bukan kulkas hanyut, itu kulkas yang disengaja dibuat berat. Dan di sekitar situ, sudah ada warga. Seperti biasa, kabar di kampung jalan lebih cepat daripada hati polisi. Semua mundur. Mundur, ini TKP. Anak-anak jangan ke sini. Garis polisi dipasang. Mang Ujang didudukkan jauh sedikit, diberi air minum. Wajahnya pucat, baju gombrang nelayannya basah di bagian dada. Dia masih sambil komat kamit. Kuring teh siun mun iyo beneran jalma, Pak. Tadi ka alaman. Kawas aya tulang leutikna. Astagfirullah. Tak lama mobil hitam dari Polda Jabar berhenti. Turun seorang perwira reserse yang wajahnya menunjukkan dia sudah pernah lihat banyak hal buruk. AKP Raka Adiasa. Dia tidak banyak bicara. Dia keliling dulu, mengamati arus sungai, jarak dari pemukiman, jarak dari jalan besar. Lalu dia mendekat ke kulkas. Yang membuatnya mengernyit adalah cara beton itu menempel. Bukan dicat, bukan dilem, tapi benar-benar dicor di dalam. Artinya ada proses pengisian dari atas. Artinya kulkas pernah dibuka. Artinya ada alasan kenapa harus ditutup selamanya. Ini bukan orang buang sampah.
katanya pelan. Ini orang buang rahasia. Supaya warga tidak perlu lihat yang tidak-tidak, tim segera mendirikan tenda hijau. Di dalam tenda itulah semua akan dibuka. Kamera forensik disiapkan, sarung tangan lateks dibagikan, dan dokter forensik dari Karawang yang biasanya mengurus kecelakaan lalu lintas dipanggil langsung ke TKP karena perkaranya kelihatan akan panjang. Di bawah tenda, suasana seperti ruang operasi darurat. Hanya saja baunya bukan bau antiseptik, tapi bau lumpur tua yang bercampur logam berkarat. Suara sungai di luar tenda pelan, tapi terasa menekan. Potong dari sini. Pelan. Jangan sampai yang di dalamnya rusak. Gergaji pemotong beton kecil dinyalakan. Suaranya melengking memantul ke dinding tenda. Serbuk semen bercampur lumpur jatuh seperti hujan. Potongan pertama dibuka. Masih belum terlihat apa-apa. Potongan kedua masih beton. Barulah di potongan ketiga, ketika lapisan itu sudah cukup tipis, dokter forensik menghentikan tukang potong. Stop, saya lihat sesuatu. Dia ambil senter kecil, diarahkan ke celah sempit di antara beton dan dinding kulkas. Ada sesuatu di sana. Bukan kain baru, bukan sampah, tapi kain warna merah muda yang sudah pudar, menempel di beton. Kain itu ketarik sedikit keluar, dan di bawahnya tampak lengkungan tulang kecil berwarna pucat. Tidak ada teriakan. Semua orang di dalam tenda justru diam. Diam yang aneh. Diam yang biasanya hanya ada ketika semua orang paham, oke, ini kasus besar. Dokter forensik memandang AKP Raka. Pak, ini tulang. Anak perempuan sepertinya. Dan di bawahnya kemungkinan ada satu lagi. Kulkasnya penuh. Raka menghela napas pendek. Dia sudah menebak, tapi tetap saja melihat tulang anak kecil menempel di beton membuat dadanya sesak. Berarti yang kita hadapi bukan pembuangan, tapi penguburan di sungai. Dia keluar sebentar dari tenda, melihat ke arah warga yang masih menunggu di balik garis. Beberapa ibu-ibu sudah mulai istighfar sendiri. Berita sudah menyebar sampai warung kopi. Aya kulkas eusina tulang. 2 orang. Bahkan ada yang sudah live di media sosial sebelum dilarang. Di luar, sungai tetap mengalir pelan, tak peduli. Seolah 5 tahun terakhir, dia memang menyimpan rahasia ini di perutnya. Bagian paling melelahkan justru setelah itu. Beton yang sudah mengeras, menempel ke rongga tulang, harus dilepas sentimeter demi sentimeter. Tidak boleh diseret karena bisa merusak tulang. Tidak boleh dicongkel paksa karena bisa memutus bagian kecil yang penting untuk identifikasi. Selama beberapa jam, petugas forensik dan teknisi kriminal bekerja dalam tenda panas itu. Keringat jatuh ke masker, tangan gemetar karena harus menahan gergaji kecil dalam posisi sulit. Di luar, warga menunggu. 1-2 wartawan lokal datang, tapi diusir halus. Tunggu rilis resmi. Menjelang tengah hari, akhirnya 2 set tulang itu berhasil dibaringkan di atas 2 kain putih terpisah. 1 set lebih besar. Laki-laki dewasa, tinggi sekitar 1 kugi sapu 70, struktur panggul dan tulang paha menunjukkan pekerja fisik. 1 set lagi kecil, tulang tengkorak belum sempurna, panggul belum melebar, anak perempuan 6-8 tahun. Yang membuat semua orang di situ merinding bukan cuma karena korbannya anak kecil, tapi karena kedua set tulang itu ditemukan dalam posisi seolah dipeluk, anak di atas, dewasa di bawah. Seperti seseorang sengaja menempatkan mereka begitu, lalu menimbunnya dengan semen. AKP Raka menatap lama. Lalu dia bicara ke timnya. Nada suaranya sudah mode operasi besar. Dengar ya, ini bukan korban kecelakaan. Ini bukan bunuh diri. Ini bukan pembuangan sisa rumah sakit. Ini pembunuhan berencana yang rapi. Kita harus tahu siapa mereka dan kenapa harus ditenggelamkan di sini. Setelah itu, TKP dipotret ulang. Segala sesuatu yang menempel di kulkas, lumpur, lumut, bahkan kerak semen dikumpulkan. Sisa kain merah muda anak itu dilipat rapi dan dimasukkan ke kantong barang bukti. Air sungai diambil sampelnya untuk membandingkan usia penenggelaman. Semua harus dibawa ke lab. Sebelum meninggalkan lokasi, Raka sempat duduk di samping Mang Ujang yang masih terlihat syok. Pak Ujang,
Bapak hebat sudah lapor. Kalau Bapak diem, ini nggak bakal kebuka. Mang Ujang mengangguk pelan. Kunaon ayanu sanggup ngubur budak di kulkas kieu, Pak. Itu yang akan kita cari tahu, Pak. Dan di situ di bantaran Sungai Cibet yang kembali sepi setelah garis polisi ditinggal, kasus ini resmi lahir. Kasus kulkas dicor berisi jasad ayah dan anak yang sudah 5 tahun bersembunyi di dasar sungai. Dan yang pelakunya mungkin hari itu sedang hidup tenang di tempat lain, merasa semua jejak sudah hilang. Mereka salah. Hari berganti siang, tapi suasana di ruang forensik Polres Karawang masih terasa gelap. 2 kantong jenazah putih itu dibuka perlahan di bawah lampu sorot kuning. Di sekelilingnya, para penyidik berdiri diam. Hanya terdengar suara alat tulis dan napas yang ditahan. AKP Raka berdiri di ujung meja logam. Matanya menatap sisa kain merah muda yang menempel di tulang kecil. Dia tahu pekerjaan mereka baru saja dimulai. Bagian tersulit dari setiap kasus bukanlah menemukan mayat, tapi menemukan siapa yang berusaha membuatnya hilang. Periksa semuanya. Dari tulang, dari kain, bahkan dari serpihan semen. Saya mau tahu kapan mereka mati dan kenapa. Perintah itu sederhana, tapi di dunia forensik itu bisa berarti berminggu-minggu kerja, berbulan-bulan menunggu hasil laboratorium. 3 hari kemudian, tim forensik dari Bandung tiba dengan laporan awal. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada luka tumpul, tidak ada patah tulang akibat benturan, tidak ada luka sayat. Hasil awal menegaskan, 2 korban ini tidak mati karena kekerasan fisik. Itu berarti racun. Tapi racun macam apa? Bagaimana mungkin masih bisa ditemukan setelah 5 tahun di air sungai dan dalam beton? Di laboratorium toksikologi, dokter forensik muda bernama Dr. Widya memegang sepotong kecil tulang paha, kering, ringan, namun mungkin menyimpan rahasia pembunuhan paling dingin di Karawang. Dia mengirisnya, bor kecil menembus ke bagian tengah, mengambil sedikit bubuk sumsum tulang yang sudah keras. Sampel itu bersama beberapa helai rambut yang menempel di kain anak kecil, dimasukkan ke tabung kaca. Lalu dibawa ke alat gas kromatografi mass spektrometri, mesin yang bisa mencium sisa racun sampai partikel terkecil. Hari-hari berlalu dalam hening, sampai akhirnya pada tanggal 5 Juni 2025 hasilnya keluar. Dr. Widya menatap layar komputer, bar merah tipis bergerak naik, dan di sampingnya tertulis kode kimia yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Zinc phosphide, racun tikus. Dia menutup mata sebentar, lalu menelpon langsung ke AKP Raka. Pak, sudah jelas, mereka bukan tenggelam. Mereka diracun. Racun tikus dosis tinggi. Cepat sekali efeknya. Tak sempat berteriak. Di ujung telepon, Raka menunduk lama. Setiap kata dari Widya seperti paku yang dipukul pelan ke kepalanya. Ayah dan anak, diracun, lalu disemen, lalu ditenggelamkan. Itu bukan pembunuhan spontan, itu perencanaan. Malamnya, Raka berdiri di depan papan tulis besar di ruang briefing. Foto-foto TKP ditempel. Kulkas, sungai, potongan kain, 2 kerangka kecil. Di tengah papan, dia tulis dengan spidol merah tebal. Motif. Semua orang diam. Lalu dia menulis lagi di bawahnya. Keluarga. Kasus kayak gini, katanya pelan. Gak akan serumit ini kalau pelakunya orang asing. Orang asing buang mayat di semak. Tapi ini dikubur rapat, dicor semen, ditenggelamkan di sungai yang jauh dari jalan utama. Itu cuma dilakukan orang yang gak mau jenazahnya ditemukan sama sekali. Artinya korban ini dikenal. Bahkan mungkin dicintai. Salah satu penyidik muda bertanya, setengah berbisik, Pak, mungkin ini ayah dan anak yang bunuh diri. Raka menggeleng pelan. Kalau bunuh diri, mereka nggak akan cor diri sendiri. Malam itu, setelah semua pulang, Raka tetap di ruangannya sendirian. Dia membuka arsip digital kepolisian, daftar orang hilang di Jawa Barat tahun 2019-2021.
Ada ratusan nama, tapi dia tahu apa yang dia cari. 2 orang hilang bersamaan, 1 laki-laki dewasa, 1 anak perempuan. Dia mencatat tanggal. Beton di kulkas sudah menua sekitar 5 tahun. Berarti kemungkinan besar korban mati musim kemarau 2020. Dia mengetik filter pencarian, ayah plus anak hilang. Melapor istri, tahun 2020. Muncul 17 berkas. Kebanyakan sudah ditemukan, kabur karena utang, kecelakaan laut, atau pindah kerja tanpa kabar. Tapi 1 laporan membuatnya berhenti lama. Nomor laporan 28 LM 2020, Polsek Teluk Jambe Timur. Pelapor, Siti Lestari, 31 tahun. Isi, suami saya Rafiansyah, 33 tahun, dan anak kami Aulia Rahma, 8 tahun, pergi ke Batam untuk pekerjaan proyek bangunan sejak awal Juli 2020 dan tidak pernah menghubungi saya lagi. Raka membaca ulang 2 kali 3 kali. Setiap kalimatnya terasa terlalu tenang, terlalu siap, terlalu bersih. Tidak ada kalimat seperti "saya khawatir", tidak ada deskripsi kronologis yang emosional, hanya laporan formal seperti menulis cuti kantor. Dia lihat tanggalnya, 20 Agustus 2020, sebulan setelah estimasi waktu kematian. Raka berdiri, berjalan ke jendela. Langit malam Karawang tampak kelabu, lampu-lampu pabrik di kejauhan menyala tanpa perasaan. Kalau laporan itu dibuat oleh istri, gumamnya, dan korban mati sebulan sebelum laporan masuk, maka jawabannya sudah di situ. Dia menutup laptop. Besok pagi, mereka harus ke rumah lama keluarga itu. Rumah kontrakan di pinggiran Teluk Jambe masih berdiri. Pintunya sudah dicat ulang, tapi bekas fondasi semen belakang masih terlihat baru. Pemilik rumah sekarang, pasangan muda, bilang mereka beli murah tahun 2021. Sebelum dijual, katanya, rumah itu kosong lama, dan orang-orang kampung jarang mau lewat belakang karena katanya angker. Tim forensik memeriksa halaman belakang, dan di sana, tepat di dekat tembok dapur, mereka menemukan jejak semen baru yang berbeda warna dari lantai lain. Bekas itu mungkin tempat kulkas dulu berdiri. Dan dari sisa cor yang terkelupas, jenis semennya sama dengan yang ditemukan di sungai. Raka jongkok, mengelus permukaannya dengan jari bersarung tangan. Dari sini mereka mulai. Tim memeriksa tetangga lama. Satu persatu, cerita yang seragam muncul. Suaminya Raffi, orangnya baik, kerja keras, nggak pernah ribut. Tapi istrinya, Siti, suka dandan, suka jalan sore sama laki-laki yang bukan suaminya. Namanya Deni, tukang bangunan juga, sering bantu renovasi rumah mereka. Setiap kalimat seperti potongan puzzle yang pelan-pelan membentuk gambar. Siti Lestari, istri yang bosan dengan suaminya yang sederhana. Jatuh cinta dengan tukang bangunan lain, Deni Kurniawan. Keluarga dua belah pihak menolak hubungan itu. Siti marah, ingin cerai, tapi Raffi tidak mau karena masih ingin mempertahankan rumah tangga demi anak. Dan saat semua jalan tertutup, hanya ada satu cara menyelesaikan masalah. Cara yang dingin, cara yang tenang, cara yang butuh semen, kulkas, dan sungai. Raka menatap papan foto di ruang penyelidikan. 3 foto kini berdampingan, Raffi, Aulia, Siti. Dan di bawahnya foto kulkas berkarat. Seolah keempat gambar itu berbicara dalam satu kalimat yang sama. Inilah keluarga yang dihapus. Malam itu Raka duduk sendirian di ruang arsip, membolak-balik berkas laporan hilang yang dibuat oleh Siti. Ada tanda tangan, ada stempel resmi, ada alamat, tapi tidak ada air mata. Kenapa dia lapor sebulan setelah kejadian? Kenapa alasan ke Batam kalau tidak ada bukti tiket, tidak ada saksi, tidak ada pesan? Kenapa 2 orang sekaligus, tapi cuma 1 yang kerja bangunan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara. Jawabannya mungkin ada di luar Jawa Barat. Tim cybercrime menelusuri data kependudukan dan perbankan. Tidak ada transaksi atas nama Rafiansyah setelah Juli 2020. Tidak ada rekening dibuka. Tidak ada kartu identitas diperpanjang. Tapi
Ada nama baru yang mirip dengan Siti Lestari dengan nomor NIK berbeda, terdaftar di Kota Batam tahun 2021 sebagai pekerja rumah makan. Alamat KTP, Jalan Bengkong Laut Blok F nomor 9. Dan di alamat itu, tinggal juga seorang pria bernama Denny Kurniawan. Raka menatap layar hasil pencarian itu lama sekali. Denyut kecil di pelipisnya mulai terasa. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ia tahu, di balik nama palsu itu, ada dua orang yang berpikir mereka sudah menipu waktu. Dia mengangkat ponsel, menelepon Direktur Reserse di Bandung. "Pak, kita punya dua tersangka. Mereka hidup di Batam, pakai nama baru. Mungkin masih di sana sekarang. Saya minta izin bentuk tim khusus." Suara di ujung sana menjawab singkat, "Laksanakan." Sebelum berangkat, Raka kembali ke sungai tempat kulkas ditemukan. Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan aliran air kecil. Dia menatap arus yang perlahan hitam di bawah cahaya bulan. "Kamu sudah simpan mereka 5 tahun, bisiknya. Sekarang giliran kami yang menjemput yang lain." Dan malam itu, Sungai Cibet seperti bergumam pelan, menyanyikan lagu panjang tentang rahasia yang akhirnya mulai terbuka. Rahasia tentang cinta yang berubah jadi racun, dan rumah yang berubah jadi kuburan. Bagian ini berakhir dengan satu kalimat yang menggantung di laporan resmi Polres Karawang malam itu. Perkembangan penyidikan mengarah pada pelaku perempuan, istri korban, dengan motif pribadi yang diduga kuat berkaitan dengan hubungan terlarang dan rencana hidup baru. Tapi yang belum mereka tahu adalah kasus ini baru separuh jalan, karena untuk menangkap dua orang yang sudah bersembunyi 5 tahun di seberang pulau, mereka harus membuka lagi luka lama dan menginjak wilayah yang jauh lebih gelap daripada sungai manapun di Jawa Barat. Sore itu langit Karawang mendung, abu-abu tua menggantung di atas deretan atap seng. Angin membawa bau logam dan lumpur dari arah sungai, seolah sisa kejahatan masih berembus pelan. Di ruang kecil unit reserse, AKP Raka Adiasa menatap papan investigasi besar di hadapannya. Di sana menempel 3 wajah, Raffiansyah, Aulia, dan Siti Lestari, dikelilingi panah merah yang saling bersilangan. "Motifnya mulai jelas," ujar Raka pelan. "Ini bukan perampokan, bukan dendam, ini rumah tangga." Kata rumah tangga di ruang penyidik sering lebih menakutkan dari kata pembunuhan, karena di baliknya selalu ada cinta yang membusuk pelan-pelan. Keesokan paginya, tim kecil bergerak ke kampung Teluk Jambe, tempat keluarga itu pernah tinggal. Rumahnya sudah ditempati orang lain, cat baru, taman kecil, tapi bekas masa lalu masih terasa. Pemilik baru, pasangan muda, menyambut dengan gugup ketika polisi datang. "Kami cuma beli rumah ini tahun 2021, Pak. Sebelumnya kosong lama. Orang bilang dulu ada keluarga yang pindah tiba-tiba, terus malam-malam suka kedengaran suara air dari belakang." Suara air dari belakang rumah. Raka langsung jalan ke sana. Tanah belakang sudah dicor, tapi warna semen di satu titik agak berbeda. Dia jongkok menempelkan telapak tangannya ke permukaan itu, dingin, keras, dan seakan masih menyimpan jejak berat kulkas yang pernah berdiri di situ. "Dari sini semuanya mulai," bisiknya. Tim mewawancarai tetangga satu persatu. Orang-orang di kampung sederhana itu bicara dengan nada setengah ragu, setengah ingin melupakan. "Raffi orangnya baik, Pak. Rajin, nggak pernah mabuk." Istrinya Siti, "Ya, cantik sih, tapi belakangan sering ada tamu laki-laki. Namanya Denny, tukang bangunan, katanya bantu renovasi dapur. Kalau suaminya kerja dia sering datang, kadang sore kadang malam." Semua cerita itu terdengar seperti potongan film murahan. Tapi Raka tahu, justru dari hal murahan seperti inilah tragedi besar sering lahir. Raffi dikenal pendiam, pekerja keras, tapi Siti berubah sejak kenal Denny Kurniawan, tukang bangunan berumur 30-an. Denny sering bantu memperbaiki genteng, lalu dapur, lalu kamar mandi. Dari bantu kerja, berubah jadi bantu hal lain. Orang kampung sudah curiga, tapi mereka memilih diam karena urusan rumah orang lain. Sampai suatu hari, sekitar Juli 2020,
Raffi dan anaknya Aulia tiba-tiba menghilang. Siti bilang ke tetangga, suami saya dapat proyek di Batam, bawa anak sekalian, biar nggak kesepian. Semua percaya, karena siapa yang mau curiga pada seorang ibu muda yang masih rajin salat di mushola? Lalu waktu berjalan. Bulan berganti. Tak ada kabar, tapi Siti juga tak pernah menangis. Dia justru terlihat lebih bahagia, lebih bebas. Raka membaca semua kesaksian itu dengan ekspresi datar, tapi di dalam kepalanya, gambar demi gambar terbentuk jelas. Rumah kecil itu, malam hari, suara air mendidih di dapur. Anak kecil tertawa di ruang tamu. Dan seorang perempuan muda yang menatap jam dinding sambil menunggu sesuatu. Dia membayangkan, malam itu mungkin Siti memasak makanan terakhir untuk 2 orang yang dia sebut keluarga. Dan keesokan harinya, Denny datang membawa semen dan cangkul. Sore menjelang malam, Raka menemui orang tua Raffi di kampung asalnya, Indramayu. Rumah mereka kecil, berdinding kayu. Begitu mendengar kabar tentang penemuan mayat di kulkas, ayah Raffi langsung gemetar, sementara ibunya menangis tanpa suara. Kami selalu percaya, Pak. Anak saya cuma pergi kerja. Kadang mimpi. Saya lihat dia bawa Aulia naik sepeda, senyum-senyum. Dia sayang sekali sama anaknya. Kalau mau cerai pun nggak mungkin bawa anaknya ke tempat jauh. Siti itu dulu manis, tapi setelah kenal Denny, jadi orang lain. Malam itu mereka menyerahkan sampel DNA, rambut, kapas mulut, dengan tangan gemetar. Dan 2 hari kemudian, hasil lab keluar. Cocok sempurna. Raffi dan Aulia, korban dalam kulkas itu, adalah darah daging mereka. Setelah hasil itu, seluruh arah penyelidikan berubah. Siti Lestari resmi jadi tersangka utama, dan Denny Kurniawan ditetapkan sebagai pelaku kedua. Masalahnya, keduanya sudah hilang 5 tahun. Tak ada catatan, tak ada jejak. Raka memeriksa ulang laporan keuangan lama. Ada transaksi jual rumah cepat tahun 2021. Penjual, Siti Lestari. Pembeli, orang luar daerah. Uang hasil jual itu langsung ditransfer ke rekening atas nama baru, Lestari binti Ahmad, nama palsu. Tapi tanggal lahir dan foto di EKTP-nya cocok 90%. Jejak kedua mengarah ke Batam. Ada catatan pekerja proyek bangunan bernama Denny Kurniawan yang terdaftar di sana pada tahun 2021. Alamat kos, Bengkong Laut Blok F. Dan di formulir pekerjaannya, bagian kontak darurat, diisi nama Lestari, istri. Raka menatap layar komputer. Tangannya mengepal pelan. Mereka pikir Jawa Barat terlalu kecil untuk bersembunyi. Katanya dingin, kita kejar. Tim gabungan dibentuk. 3 penyidik dari Karawang, 2 dari Polda Jabar, dan dukungan dari Polresta Barelang, Batam. Operasi diberi nama Operasi Kulkas. Nama sederhana, tapi semua orang yang dengar tahu maknanya. Sebelum berangkat, Raka kembali meninjau TKP malam-malam. Rumah kontrakan sudah gelap, tapi di halaman belakang, udara terasa berat, lembab, seperti menahan sesuatu. Dia berdiri di tempat kulkas dulu berdiri, memandang dinding dapur, seolah mendengar gema masa lalu. Kau racuni suamimu di sini, Siti. Anakmu makan dari piring yang sama. Lalu kau tutup semuanya dengan semen dan kebohongan. Dia menutup mata. Sungai di kejauhan berdesir pelan. Bunyi jangkrik seperti detak jam kematian yang berulang. Besok mereka berangkat ke Batam. Penerbangan pagi ke Batam terasa panjang. Di pesawat Raka tidak bicara banyak. Dia membaca ulang semua laporan, menghafal pola, jam kerja Denny, nama palsu Siti, kebiasaan mereka berpindah kos tiap tahun. Mereka hidup seperti bayangan, tidak berinteraksi banyak, tidak punya akun media sosial, tidak pernah melapor RT. Tapi satu hal pasti, mereka hidup bersama. Sampai di Batam, tim berpencar. 2 orang menyamar jadi tukang ojek online. 1 lagi pura-pura cari kontrakan di sekitar Bengkong Laut. Sore hari, laporan masuk. Pak, kami temukan rumah kos Blok F.
Ada pasangan tinggal di kamar nomor 7. Wanita pakai nama Lestari, kerja di warung Padang. Pria kerja bangunan di proyek pelabuhan. Mereka jarang keluar bareng, tapi tiap malam Sabtu suka makan di pinggir laut. Tetangga bilang mereka suami istri baru dari Jawa. Raka mengangguk. Semua cocok. Nama palsu, profesi, kebiasaan tertutup. Mereka hidup seperti hantu, tapi tetap punya rutinitas manusia biasa. Kita pastikan dulu 100%. Besok pagi saya ingin mereka ditangkap sebelum matahari naik. Malam itu di kamar hotel kecil dekat pelabuhan, Raka menatap jendela yang buram oleh embun laut. Dia memikirkan bagaimana dua orang itu bisa tidur nyenyak setelah menenggelamkan dua nyawa 5 tahun lalu. Mungkin mereka pikir waktu akan mencuci bersih dosa. Mungkin mereka percaya tak akan ada yang menggali sungai itu. Mungkin mereka pikir kulkas berat berisi beton adalah kuburan yang sempurna. Tapi hukum punya cara sendiri. Pelan, tapi pasti. Pukul 4 pagi, udara Batam dingin dan lembab. Tim sudah siap dengan rompi taktis dan surat penangkapan. Mereka bergerak senyap di lorong kos yang sempit, melewati deretan sandal dan jemuran baju yang masih basah. Lampu redup, hanya bunyi langkah kaki pelan dan isyarat tangan. Tepat pukul 5, AKP Raka berdiri di depan pintu kamar nomor 7. Dia memberi aba-aba. 1, 2, 3. Pintu ditendang keras, bruk. Kunci gembok terpental, dan di dalam, dua tubuh terlonjak bangun dari kasur tipis. Seorang pria kurus dengan rambut kusut dan seorang wanita berkerudung setengah. Wajahnya kaget, pucat, seperti melihat hantu masa lalu. Polisi, jangan bergerak. Lampu dinyalakan. Mata Siti Lestari bertemu dengan mata Raka. Sekilas, waktu berhenti. Tak ada kata, tak ada tangis, hanya tatapan kosong. Antara penyesalan dan ketakutan, mereka digiring keluar dengan borgol di tangan. Warga kos mulai keluar kamar terkejut. Beberapa bisik-bisik, "Kenapa, Bu Lestari?" Tapi Siti tidak menjawab. Kepalanya tertunduk. Air mata tidak keluar, hanya wajah dingin yang kehilangan semua warna. Raka memandang mereka, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak merasa puas setelah penangkapan. Yang dia rasakan justru hampa, karena dua jasad kecil di meja forensik masih belum bisa bicara. Dan kini dua orang di depannya pun memilih diam. Di perjalanan menuju kantor polisi, mobil patroli melaju pelan di jalan pesisir Batam. Langit mulai terang, warna jingga menyapu laut. Siti duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela. Tangan terikat borgol, tapi wajahnya tenang aneh. Raka memperhatikannya lewat kaca spion. "Kamu tahu kenapa kami datang sejauh ini?" "Karena sungai itu bicara," katanya lirih. 5 tahun dia diam, tapi harusnya nggak pernah lupa. Siti menoleh sedikit. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang bukan senyum manusia yang takut. Lebih seperti senyum seseorang yang akhirnya kehabisan sandiwara. "Jadi sungai yang mengadu ya," katanya pelan. "Bukan saya, tapi kadang air memang tahu cara membuka rahasia." Mobil terus melaju, meninggalkan pelabuhan yang mulai ramai, menuju babak baru yang lebih dingin. Babak pengakuan, di mana kebenaran akan ditarik keluar satu persatu. Seperti tulang dari dalam semen. Subuh di Batam. Masih setengah gelap, udara basah oleh kabut laut, dan di gang sempit kawasan Bengkong Laut, seekor ayam jantan berkokok lebih dulu dari sirene polisi. Lorong itu biasanya hanya berisi suara sandal dan pedagang kelapa. Tapi pagi itu, langkah-langkah berat, sepatu bot, dan bisikan pendek dari headset memenuhi udara. Operasi gabungan sudah siap. Polres Karawang, Polda Jabar, dan Polresta Barelang. AKP Raka Adiasa berdiri di depan pintu kayu kamar nomor 7. Pintu yang catnya sudah terkelupas. Di baliknya tinggal 2 orang yang 5 tahun lalu menenggelamkan rahasia di dasar sungai. Ia menatap jarum jam tangannya. Entoli 5 apa mantus 2. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat. Sekarang, brak! Pintu dihantam 1 kali, kunci gembok patah,
dan ruangan sempit itu langsung diterangi cahaya senter. Seorang pria dan seorang wanita terlonjak bangun dari kasur tipis. Keduanya tidak sempat berteriak. "Polisi, tangan ke atas!" Raka mendekat, menarik borgol dari sabuknya. Pria itu, Denny Kurniawan, masih mengenakan celana pendek kerja, tubuhnya kaku. Wanita di sampingnya, Siti Lestari, menatap kosong, lalu memejamkan mata pelan, seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Di luar, matahari mulai naik. Warga kos berdiri di koridor, menatap diam. Seseorang berbisik, "Bu Lestari kenapa ya?" Tapi tak ada jawaban, hanya suara borgol yang mengunci dan langkah kaki menjauh. Mobil hitam tanpa logo polisi berhenti di ujung gang. Denny dan Siti dimasukkan ke kursi belakang. Mereka duduk diam, tak ada yang berani bicara. Hanya suara laut di kejauhan yang terdengar dan detak jam di dashboard mobil. Di kantor polisi Barelang, 2 ruang interogasi disiapkan bersebelahan. Dindingnya dingin, lampu putih menggantung rendah, dan di tengah meja ada segelas air tak tersentuh. Raka memutuskan satu hal penting, pisahkan mereka sejak awal. Dalam kasus pasangan pembunuh, yang pertama bicara biasanya bukan otak utama, tapi orang yang paling takut kehilangan cinta. Denny masuk duluan. Dia duduk, tangan masih di borgol, mata berkeliling, mencari celah keluar. Tak ada. Raka duduk di depannya menatap tanpa emosi. "Kamu tahu kami datang dari mana?" "Karawang," jawab Denny pelan. "Bagus," kata Raka. "Berarti kamu tahu kenapa?" Denny menunduk. Keringat di pelipisnya muncul meski ruangan ber-AC. 5 tahun lalu, kata Raka perlahan, ada kulkas dicor semen, dibuang ke Sungai Cibet. Di dalamnya ada 2 jasad, laki-laki dan anak perempuan. Dan kamu, tukang bangunan yang menghilang di waktu yang sama. Namamu muncul di semua kesaksian tetangga. Jadi Denny, mau mulai dari mana?" "Henning." Lalu satu kalimat pendek keluar, patah-patah. "Saya cuma bantu, Pak." Kata-kata itu seperti pintu kecil terbuka di ruang gelap. Raka tidak memotong. Ia biarkan Denny bicara. Biarkan rasa takutnya perlahan menggerus pertahanannya sendiri. Siti, dia yang racuni suaminya. Saya datang malam itu, dia bilang, Raffi udah nggak napas. Saya panik, tapi dia bilang, kalau saya bantu, kami bisa mulai hidup baru. Saya bodoh. Saya percaya. "Racun apa?" tanya Raka tenang. "Racun tikus, ditaruh di sayur asem. Dia masak malam itu, anak mereka ikut makan, mati juga." Raka menatap langsung ke mata Denny. Di sana tak ada lagi kebohongan, hanya sisa ketakutan dari seseorang yang sadar semua sudah terlambat. "Lalu apa yang kamu lakukan?" "Saya bantu masukkan jasad ke kulkas. Saya cor pakai semen biar nggak bau. Lalu tengah malam, kami dorong ke truk sewaan, buang di sungai di jembatan kecil arah Sukaasih." "Kenapa ke sungai?" "Katanya, biar arus bawa pergi. Katanya nanti semua akan tenggelam dan hilang." Sementara itu, di ruangan sebelah Siti Lestari duduk tenang. Wajahnya datar, mata menatap dinding kosong. Ia tidak tampak seperti pembunuh. Tidak juga seperti orang menyesal. Lebih seperti seseorang yang sudah lama berhenti peduli. Penyidik perempuan duduk di depannya, menyodorkan foto kulkas berkarat dan kain merah muda anaknya. "Ibu kenal ini?" Siti mengangguk pelan. "Itu, baju Aulia. Dan ini, kulkas lama kami, sudah rusak." "Ibu tahu di dalam kulkas itu ada apa?" Siti terdiam cukup lama. Bibirnya bergerak tapi suaranya nyaris tak keluar. "Tahu." "Siapa yang membunuh mereka?" Ia menatap foto Aulia cukup lama, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata datar, "Saya, tapi bukan karena benci." Penyidik berhenti menulis. "Bukan karena benci? Saya cuma ingin semuanya selesai. Raffi nggak mau cerai. Saya capek hidup miskin, capek disalahin keluarga. Denny janji bakal nikahin saya, bawa ke Batam mulai baru. Tapi kalau Raffi masih ada, kami nggak bisa kemana-mana.
Lalu anakmu? Siti tersenyum kaku, mata basah tapi tak menetes. Kalau dia hidup, nanti dia tanya ayah kemana, saya nggak mau jelasin. Di ruang pengawas, Raka menatap layar CCTV interogasi. Ia mendengar setiap kata itu tanpa berkedip. Tangannya mengepal. Setiap huruf terasa seperti serpihan kaca di tenggorokan. Bukan karena benci, katanya pelan. Kalimat yang paling sering diucapkan pelaku pembunuhan keluarga. Kalimat yang selalu membuat dunia jadi sunyi sesaat. Beberapa jam kemudian, Raka menggabungkan dua pengakuan itu di ruang utama. Siti dan Denny didudukkan bersebelahan. Dua wajah pucat yang kini tak lagi saling berani menatap. Kamu bilang kamu bantu Denny. Dia bilang kamu yang minta bantu Cor. Jadi siapa yang bohong? Denny menunduk, bahunya bergetar. Saya cuma ikut, Pak. Siti tiba-tiba menoleh tajam. Kamu ikut? Kamu yang bawa semen? Kamu yang ajarin caranya biar nggak bocor? Kalau bukan kamu, kulkas itu udah hanyut. Kamu yang racunin mereka, Siti. Suara mereka pecah, saling lempar dosa, saling rebut alasan untuk lebih ringan hukumannya. Tapi di antara semua pertengkaran itu, Raka melihat satu hal jelas. Dua manusia yang dulu bilang saling cinta, kini saling telan dalam rasa bersalah. Sore harinya mereka dibawa kembali ke Karawang dengan pengawalan ketat. Di pesawat, Siti duduk di kursi pinggir jendela, menatap awan. Ia diam, tidak bicara. Tapi bibirnya bergerak pelan seperti membaca doa atau mantra. Raka di kursi seberang memperhatikan. Dia ingin marah, tapi hanya bisa mengembuskan napas. Bagi seorang penyidik, kasus seperti ini bukan cuma tentang bukti, tapi tentang luka yang menempel di kepala selamanya. Setiba di Karawang, penyidik langsung menyiapkan rekonstruksi. Tempatnya, rumah lama mereka di Teluk Jambe. Siti dan Denny dibawa ke sana, tangan terikat tapi mata terbuka, dipaksa menghadapi tempat mereka menutup kehidupan orang lain. Warga sekitar berkerumun jauh di luar garis polisi. Beberapa orang menangis, yang lain cuma berdiri, menatap bisu. Rekonstruksi dimulai. Siti memegang piring kosong, pura-pura menuang sayur asam. Disinilah saya taruh racun, katanya lirih. Tangannya gemetar, tapi suaranya datar. Lalu ia duduk, meniru cara Raffi duduk malam itu. Ditikar rotan kecil sambil memanggil anaknya makan. Aulia makan duluan, suaminya setelah itu, ucapnya. Beberapa menit kemudian, mereka batuk lalu diam. Denny ditarik masuk ke adegan berikutnya. Ia menunjuk ke halaman belakang. Di sini saya campur semen. Kami angkat jasad ke kulkas 2 pintu. Saya tutup pintunya, lalu kami cor pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Tanya penyidik. Biar nggak berubah posisi, jawab Denny. Dia pengen mayatnya tetap kelihatan seperti tidur. Kalimat itu membuat semua orang di sana merinding. Siti menunduk. Air mata baru jatuh untuk pertama kalinya. Mungkin bukan penyesalan, mungkin hanya karena akhirnya semua sandiwara selesai. Malamnya di kantor polisi, Raka mengetik laporan akhir dengan jari gemetar. Tersangka utama, Siti Lestari. Tersangka kedua, Denny Kurniawan. Motif, hubungan terlarang dan keinginan membangun kehidupan baru tanpa beban keluarga. Cara, pembunuhan dengan racun fosfat seng, racun tikus. Dilanjutkan dengan penghilangan jejak melalui pencoran dan penenggelaman di Sungai Cibet. Dia menutup file itu pelan, menatap keluar jendela. Hujan mulai turun di Karawang malam itu. Pelan, lembut, tapi cukup deras untuk membasahi kaca. Dan entah kenapa, Raka merasa hujan itu seperti cara langit memandikan dosa manusia yang sudah terlalu lama membatu di dalam kulkas besi. Keesokan harinya, 2 pelaku dibawa ke rumah tahanan. Media sudah menunggu di depan gerbang. Flash kamera menyala seperti badai cahaya. Siti berjalan di tengah, kepala tertunduk, tangan diborgol, sementara Denny di belakang. Wajahnya tertutup masker, tapi matanya kosong. Seseorang berteriak dari kerumunan, "Kamu tega bunuh anakmu sendiri, Siti."
Ia berhenti sejenak, mata menatap lurus ke arah suara itu. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang tak seharusnya dimiliki siapapun yang baru mengaku membunuh darah dagingnya. "Saya cuma ingin tenang," katanya pelan. "Sekarang, mungkin baru bisa." Dan langkahnya kembali bergerak, meninggalkan kerumunan yang bergidik dan marah, menuju bab terakhir yang menunggu di ruang sidang, di mana tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi alasan, hanya hukuman dan sunyi. Pagi itu halaman Pengadilan Negeri Karawang penuh sesak. Puluhan wartawan berdiri berdesakan di bawah tenda putih. Kamera siap, mikrofon menyala, menunggu dua sosok yang selama berbulan-bulan menjadi tajuk utama, Siti Lestari dan Denny Kurniawan. Mobil tahanan berhenti di depan gerbang besi. Dua pintu belakang terbuka perlahan, dan seketika suara shutter kamera membelah udara. Klik, 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 klik. Siti turun lebih dulu. Kerudung abu-abu muda menutupi separuh wajahnya. Namun tidak ada air mata. Tidak ada ketakutan. Hanya ekspresi kosong yang sulit diterjemahkan. Di belakangnya, Denny menunduk. Kedua tangannya diborgol. Langkahnya berat. Sidang pertama dibuka dengan penjagaan ketat. Hakim ketua, Ibu Dewi Andarsih, menatap dua terdakwa yang duduk di kursi kayu panjang di tengah ruangan. Suara AC berdengung pelan, dan semua mata di ruang itu terpaku pada satu meja. Meja tempat rekonstruksi dosa akan dibaca ulang dengan suara manusia. Jaksa penuntut umum memulai dengan tenang. "Yang mulia, kami hadir dengan dakwaan pembunuhan berencana terhadap dua korban, Raffian Syah, suami terdakwa pertama, dan Aulia Rahma, anak kandung terdakwa pertama, yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa kedua, Denny Kurniawan." Kalimat itu menggantung di udara. Ruangan tiba-tiba terasa lebih sempit. Beberapa wartawan menurunkan kamera karena mendadak tak tega menatap wajah Siti yang tetap datar. Meski kata anak kandung barusan disebut keras-keras. Jaksa membuka laptop, memutar video rekonstruksi. Di layar, tenda kuning TKP, suara desiran sungai, dan adegan Siti sedang meniru bagaimana ia memasukkan racun ke dalam sayur asem. Terdengar suara lirih dari video. "Saya taruh di mangkuk anak saya lebih dulu, biar cepat selesai makannya." Suara itu membuat beberapa orang menutup mulut, beberapa yang lain memalingkan wajah. Denny di sampingnya menunduk, bahunya naik turun seperti menahan napas. Ia tahu, setiap detik video itu adalah paku yang menancap lebih dalam ke nasib mereka sendiri. Hakim mengetuk palu. "Hentikan video." Ia menatap langsung ke arah Siti. "Ibu, apakah benar itu suara Anda?" Siti mengangguk pelan. "Benar, Yang Mulia." "Dan Ibu sadar, dalam video itu Anda mengakui telah mencampurkan racun ke makanan anak Anda sendiri?" Ia diam sejenak lalu menjawab, "Iya. Tapi saya tidak ingin menyakitinya. Saya cuma tidak ingin dia hidup menderita seperti saya." Ruangan riuh rendah. Beberapa orang mencibir, sebagian menangis pelan. Hakim menunduk, mencatat sesuatu, lalu menatap lagi ke arah Siti. "Anak bukan sumber penderitaan, Ibu. Tapi tampaknya Anda memilih jalan yang tak bisa dimaafkan." Sidang berlanjut ke kesaksian ahli forensik. Dr. Widya, saksi ahli yang menemukan racun di tulang korban, menjelaskan panjang lebar bagaimana racun zinc fosfat bekerja. Zat ini mematikan dalam waktu sangat singkat, menyebabkan gagal napas dan henti jantung tanpa tanda kekerasan. Berdasarkan kondisi jaringan, korban kemungkinan meninggal dalam 10-15 menit setelah konsumsi. Satu kalimat yang sederhana, tapi cukup untuk membuat ruangan itu membeku. 10 menit. 10 menit di mana seorang ayah dan anak merasakan racun bekerja di tubuh mereka, sementara si ibu duduk di meja makan yang sama, menunggu mereka diam selamanya. Jaksa menutup berkas dengan suara tegas. "Yang Mulia, pembunuhan berencana ini dilakukan dengan sadar, tenang, dan penuh perhitungan.
Terdakwa menyiapkan racun, menunggu waktu yang tepat, dan setelah memastikan korban meninggal, bersama terdakwa kedua mencor dan menenggelamkan jasad ke sungai. Tidak ada paksaan, tidak ada pertahanan diri, hanya kehendak dingin untuk memulai hidup baru. Ia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke arah meja terdakwa. Untuk itu kami menuntut hukuman mati bagi keduanya. Ruangan mendadak senyap. 1 detik, 2 detik. Lalu terdengar suara kursi berderit dan bisik-bisik kecil di antara wartawan yang menulis tergesa-gesa. Siti tetap diam, tidak menunduk, tidak menangis. Deni justru gemetar, wajahnya pucat. Ia menatap ke arah Siti seperti mencari ampunan, tapi yang ia temukan hanya mata kosong yang sudah kehilangan arah. Ketika hakim mempersilakan terdakwa bicara, Deni yang pertama angkat kepala. Suaranya serak, patah-patah. Saya salah yang mulia. Saya bodoh karena percaya cinta bisa menutupi dosa. Tapi, saya tidak pernah niat bunuh anak itu. Saya cuma bantu karena saya takut kehilangan dia, Siti. Ia menoleh ke arah Siti, tapi perempuan itu tidak menatap balik. Hanya menatap meja, kosong, dingin, tak bergerak. Lalu giliran Siti, semua mata tertuju padanya. Ia menarik napas panjang, suaranya lembut tapi menggores. Saya tahu orang akan membenci saya, tapi saya cuma ingin hidup baru. Saya tidak mau terus disalahkan. Saya sudah lama merasa mati, jauh sebelum racun itu saya buat. Sekarang, kalau memang harus dibayar dengan nyawa, saya siap. Tak ada air mata, hanya kalimat yang keluar dengan ketenangan yang mengerikan. Dan mungkin disitulah letak ngeri sebenarnya. Bahwa ia tak lagi merasa bersalah. Ia sudah selesai. Hakim mengetuk palu. Sidang ditutup dengan pernyataan akhir. Putusan akan dibacakan 2 minggu kemudian. 2 minggu yang terasa panjang, di mana media memuat setiap detil, setiap rumor, setiap komentar publik. Tagar jadi kasus kulkas Karawang trending di media sosial. Sebagian masyarakat meminta hukuman seberat-beratnya. Sebagian kecil lainnya merasa kasihan. Karena di balik kejahatan itu, ada perempuan yang mungkin dulu pernah sangat mencintai, tapi cinta yang busuk tetap racun. Dan racun tak pernah berbuah maaf. 2 minggu kemudian, ruang sidang kembali penuh. Hakim membaca putusan dengan suara tegas. Menimbang bahwa kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap 2 korban dengan cara yang keji dan bertentangan dengan nurani manusia, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana mati kepada terdakwa Siti Lestari dan Deni Kurniawan. Suara palu ketiga mengetuk keras, dan setelah itu sunyi. Deni langsung jatuh terduduk, menangis keras, suaranya pecah. Tuhan, ampunilah saya. Wartawan menunduk, beberapa meneteskan air mata. Siti tetap berdiri mengangkat kepala dan berkata pelan, "Akhirnya." Tenang juga. Ia dibawa keluar ruang sidang dengan langkah pelan, melewati koridor panjang penuh bayangan kamera. Cahaya lampu blitz menyilaukan wajahnya, tapi tak ada ekspresi. Seolah jiwanya sudah mati jauh sebelum vonis dijatuhkan. Malam itu di sel tahanan, Siti duduk sendirian di pojok ruangan. Hujan turun di luar, menetes di atap seng. Ia menatap kosong ke dinding lembab, membisikkan sesuatu yang samar-samar seperti doa. Mungkin ia berdoa. Mungkin ia bicara pada anaknya. Atau mungkin pada dirinya sendiri yang sudah hancur. Aulia, kalau ibu bisa, ibu mau tidur di sampingmu sekali lagi. Tapi sekarang ibu cuman bisa minta maaf dari tempat ini. Air mata akhirnya jatuh. Tapi tak ada yang melihat, karena malam di penjara selalu menyembunyikan rasa sesal dengan sunyi. Beberapa bulan setelah vonis, di tepi sungai Cibeet tempat kulkas itu ditemukan, warga memasang papan kayu kecil bertuliskan, "Di sini Arus pernah membawa 2 jiwa yang tak bersalah. Semoga air selalu jujur, walau manusia tidak." AKP Raka datang diam-diam, berdiri di pinggir sungai yang kini tenang. Ia menatap arus yang mengalir pelan,
Mengingat bau lumpur, suara gergaji dan kain merah muda itu, ia tidak bicara banyak. Hanya berkata pelan, nyaris seperti berbisik. "Kau benar, sungai. Kau tidak pernah lupa." Dan di tempat itu, angin berhembus pelan, membawa bau rumput basah. Matahari sore menembus celah awan, menyentuh permukaan air yang berkilau lembut. Kasus ini ditutup. Dua pelaku menunggu eksekusi. Tapi bagi mereka yang pernah melihat kulkas itu dibuka, bau busuknya tak akan pernah hilang dari ingatan. Karena ada pembunuhan yang diselesaikan oleh hukum, tapi tidak oleh hati. Dan di Karawang, Sungai Cibeet akan selamanya menjadi pengingat bahwa rahasia pun tak bisa dicor selamanya.